Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah amma ba'd. Sahabat manusia pura yang saya hormati dan saya banggakan. Selamat malam. Masih ada yang bangun? Wes lah. Saya barusan habis nonton Profesor Mahfud MD diwawancarai. Tapi ternyata ada percekcokan di sana. Karena si yang pewawancara itu menjebak dengan beberapa pertanyaan. Anak macan mau dijebak, malah disekak mat balik. Karena data-data yang beliau punya lebih akurat daripada yang nanya. Bermodalkan kata netizen, ternyata netizen Profesor Mahfud MD lebih banyak. Anda juga nggak baca berita, kata Profesor Mahfud MD. Inilah, beliau apa adanya loh. Kalau salah ya katakan salah. Mesti hadir ada yang seperti ini. Nggak bisa. Kalau kemudian nggak dimarahi si yang nanya itu, maka akan terjadi framing publik, kesesatan informasi. Makanya di sana Profesor Mahfud MD agak ngegas, harus sih dikasih pelajaran, bahkan si pewawancara, karena harus memberikan pendidikan yang baik kepada masyarakat, kepada netizen, medsos khususnya. Coba kita dengarkan ya percekcokannya, lucu. Wah, kena sekak balik. Anak macan mau dijebat, yang ngikit lah. Salah sasaran kau. Kita cek. Itu jaminan kepastian hukum dan penegakan hukum bagi investasi dan penindakan kepada Berarti di pejabat. eranya Pak Jokowi selama hampir 10 tahun ini jaminan kepastian hukum terhadap para pengusaha itu belum ada ya? Ataupun belum berhasil? Salah kamu. Atau belum Sudah puluhan maksimal? tahun. Sudah puluhan tahun. Termasuk di eranya Pak Jokowi? Orde baru itu jatuh karena kayak gitu-gitu. Gitu. Lalu terus sesudah ini mau diperbaiki tidak mudah. Nah ke depan kita sudah tahu masalahnya di sini. Begitu loh. Jadi bukan kayak tendensius kalau mengatakan Pak Jokowi gagal sebelumnya. Berapa tahun kita? Ya, yang berhasil itu mengatasi ini Pak Harto jatuh, baru periode pertama Pak Jokowi, lalu periode pertama pemerintahan Gus Dur dan Bu Mega itu sampai 2004 itu kan tidak ada kan korupsi. Coba cari. Yang kayak gitu-gitu kan tidak ada. Itu mulai sesudah tahun 2004 dan seterusnya. Ya. Gitu, sehingga sulit diperbaiki gitu. Jadi itu tuh sudah puluhan tahun tidak bisa yuk katakan wah ini jangan Pak Jokowi, itu sangat tendensius. Pak Jokowi harus dikatakan sudah cukup bagus usahanya untuk melakukan itu. Terbukti meletakkan saya juga di situ kan. Pada saat kemarin deklarasi kan Pak Mahfud sempat menyampaikan bahwa persoalan utama di Republik ini adalah lemahnya penegakan hukum. Iya. Kemudian warganet di media sosial langsung kritik Pak, karena kan Menko Polhukamnya adalah Pak Mahfud MD. Berarti selama ini Bapak dianggap kurang berhasil untuk Warganet melakukan yang mana? penegakan. Orang itu selalu bicara warganet. Warganet itu jutaan. Mungkin warganet yang kamu sebut 5 atau 6 orang bilang begitu. Bilang lagi warganet itu yang soal investasi pencucian uang 340 triliun hilang. Itu kan warganet yang ngaco. Kan seorang jalan itu ditangkapi orangnya. Tapi ditangkapi satu-satu karena itu 300 surat pencucian uang. Lalu Tapi nggak seheboh pada saat awal Pak. Lah ya saat Ini awal ditunggu karena nih sama saat masyarakat, awal karena tiba-tiba langsung hilang Pak. Enggak hilang. Kamu juga enggak baca berita berarti. Jadi gimana? Udah sampai mana Pak Sudah progresnya? ditindak itu sudah 189 Ya. triliun sudah disidik, yang 26 triliun sudah ditangkap. Itu kan sudah dihukum di KPK, itu sudah. Yang 300 ini orang yang anu aja. Jadi saya agak heran kalau ada seorang wah warganet yang mana? Warganet mungkin yang pengikutmu, grup yang kamu yang memang oposisi. Coba kamu lihat di netizen saya, di Twitter, di Instagram saya, semuanya memuji itu. Dan itu jutaan loh pengikut saya tuh. Ya. Yang warganet pengikutnya 15 orang lalu bilang mana ini itu bukan wakil masyarakat itu. Oke. Tapi bahwa ada kritik yang mempertanyakan itu, Oh, Bapak pasti. akan menerima itu dong Oh sebagai pasti saya terima, masukan. saya terima, tapi saya kritik balik. Saya kritik balik bahwa itu enggak benar. Orang bicara sama juga tuh. Seorang host, presenter gitu. Bapak ini kritik dari warganet itu yang mana coba saya lihat. Grup WA-nya siapa itu? Grup WA-mu tuh saya bilang. Nih grup WA saya ini. Jutaan orang. Enggak apa tuh? Memuji semua tuh. Oke. Jadi enggak bisa kita bicara warganet itu. Arus utama warganet itu biasanya ada di trending topik, bukan pendapat orang per orang. Nah, di trending topiknya itu Anda lihat.
Mana coba yang trending topik? Yang mungkin Anda ketemu di TikTok, yang sengaja dibuat orang dengan cara palsu-palsu itu kan, itu iya gitu. Tapi saya ini pegiat medsos, sehingga saya tidak marah dengan itu, cuma harus saya jelaskan kepada Anda bahwa itu salah, itu sesat. Bahwa ada suara-suara yang lain. Iya, Bapak suara harus... lain yang lebih banyak. Ya. Kalau mau adu kuantitatif, ayo. Saya punya data semua itu. Kan cuma gitu. Warganet yang ngeritik berapa sih? 10 orang nih saya. 15.000 orang dengan pernyataan positif. Kan cuma begitu aja. Gitu. Oke, Pak Mahfud sebagai pendekat. Oke, cukup puas gak? 4 menit. Tapi puas sih. Banyak tema yang dibicarakan di sana. Tapi yang menarik itu, karena ini pendidikan media sosial kepada masyarakat banyak. Memang banyak sekali informasi-informasi yang berseliweran, apalagi di TikTok. Gampang sekali kemudian naik viewernya ketika informasinya dengan membabi buta, meskipun salah gitu loh. Saya mendapat banyak sekali temuan kawan-kawan, sahabat-sahabat yang bermodalkan dalilnya orang berbicara di TikTok lalu dipakai untuk mendoktrin saya. Ketika saya tanya, ente tahu gak yang ngomong itu siapa? Nggak tahu. Bayangkan, orang ngomong di TikTok, kita nggak tahu, lalu kita adopsi sebagai sebuah kebenaran, dijadikan dasar untuk mendoktrin orang. Salah sasaran, guys. Mendoktrin saya, yang saya setiap hari mencari informasi di media sosial ini, tiba-tiba ada yang mau mendoktrin saya. Ini coba lihat ini, ente tahu yang ngomong siapa nggak? Nggak tahu. Ini loh bahayanya media sosial bila kita tidak cerdas-cerdas amat di dalam bermedsos. Jadi saya beberapa kali katakan, memang masyarakat kita ini kurang siap. Mental kita kurang siap dengan kemajuan pesat media sosial. Mental kurang siap, dikasih fasilitasi secepat kilat informasi. Akhirnya apa yang terjadi? Ya orang sembarangan ngambil informasi tanpa melalui proses penyaringan benar atau tidak, salah atau tidak. Maksud yang ngomong seperti apa dan sebagainya. Nggak disaring tuh. Diambil aja sebagai dalil. Oh ini, karena dalilnya apa? Yang ngomong di medsos. Padahal nggak tahu gitu loh. Ternyata bukan hanya berlaku kepada masyarakat biasa, itu si presenter juga nggak paham berita. Anda juga nggak baca berita, itu kata Profesor Mahfud MD. Jadi hati-hati nih, zaman media sosial ini hati-hati loh, hati-hati. Kita harus cerdas, kita harus menyaring semua informasi yang kita dapatkan. Jangan lantas dipercayai sebagai sebuah kebenaran, jangan. Kecuali kalau kita langsung lihat, ya. Oh ini benar yang ngomong, kita tahu orangnya segala macam, baru silakan adopsi sebagai sebuah panduan kebenaran ucapannya. Itu loh. Karena orang itu ngomong dengan berbagai macam latar belakang dan kepentingan. Boleh jadi sengaja untuk memproduksi hoax supaya dipercaya oleh masyarakat. Impact-nya apa? Ya salah satunya seperti itu. Membenci. Makanya supaya Anda gak kena hoax, salah satunya lihat updatean orang-orang yang resmi. Salah satunya ya Profesor Mahfud MD. Lihat Twitternya, lihat Instagramnya. Kalau mau mendapatkan informasi yang benar dan akurat. Begitu ya, kasihan presenternya. Salah sasaran. Supaya menjadi pendidikan loh, supaya menjadi pelajaran. Dan itu kita sukanya dari Profesor Mahfud MD, ceplas-ceplos. Plak. Karena untuk menerangkan bahwa yang Anda katakan adalah salah. Yang benar adalah informasi yang akan saya sampaikan. Kan gitu. Persoalan adalah yang kritik 1-2 orang tidak apple to apple. Bila dibandingkan dengan yang nge-like, yang suka, yang mengapresiasi jutaan. Kan itu tidak apple to apple dong. Bermodalkan netizen. Ternyata netizen Profesor Mahfud MD lebih banyak. Aduh. Mau ngejebak anak macan, ya ditikam duluan. Islah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Berapa pokoknya Profesor Mahfud MD. Lanjutkan. Integritasnya kita perlu. Pemimpin seperti
Profesor Mahfud MD. Ketegasannya udah nggak bisa diragukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.